Ya, saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Dialog Merah Putih. Dan Maulana, kita masih bersama Pak Yusuf Kalla. Ya. Kita mendengarkan sedikit VT bagaimana ternyata Pak Yusuf Kalla ini memang tidak bisa lepas dari dunia usaha yang dijalankannya. Kemarin saya sempat ketemu dengan Pak Anwar Ibrahim, Dato' Anwar Ibrahim, dan beliau menyampaikan salam hormat untuk Bapak. Sama-sama. Beliau mengatakan Yusuf Kalla itu adalah seorang pengusaha yang kemudian bisa memutuskan antara menjadi seorang politisi dan seorang pengusaha. Tapi tidak banyak ternyata ketika kita tarik ke sini, ke Indonesia, ketika kita melihat dan cermati di parlemen misalnya Pak, ketika mereka menjadi anggota DPR, jiwa bisnisnya tetap saja kemudian mempengaruhi undang-undang yang mereka lahirkan. Apa komentar Bapak? Jiwa bisnis itu adalah jiwa untuk result oriented, artinya ingin mencapai suatu hasil tujuan daripada pekerjaan itu. Saya sendiri memisahkan, betul. Saya pertama Menteri Perdagangan tahun 99. Sejak 99 itu sampai dengan beroperasi, saya tidak pernah katakanlah mengurus bisnis sama sekali. Putus. Ya, hanya dilaksanakan oleh adik saya, anak saya, dan profesional lainnya. Jadi sama sekali mereka tidak pernah diuntungkan daripada jabatan itu, karena saya tidak memberikan suatu apapun peluang-peluang atau keistimewaan itu. Itulah tugas kita, membedakannya tugas publik dengan tugas perusahaan. Tapi bahwa jiwa atau cara entrepreneur itu dapat diterapkan dalam bidang publik, dalam bidang pemerintahan. Karena ada begini, kalau bisnis itu result oriented, hasilnya, prosesnya kita bisa sesuaikan bagaimana mencapai itu. Sedangkan kalau birokrasi biasanya itu prosesnya yang penting, hasilnya nomor dua, sehingga proses itu tidak boleh salah. Karena itu kadang-kadang kalau birokrasi mengambil keputusan panjang pertimbangannya, menimbang, melihat, membaca, apa macam-macam, memutuskan. Keputusannya pendek, tapi yang penting tidak boleh ada salah undang-undang. Nah, itu kadang-kadang panjang sekali, pisah sekali. Kenapa keputusan-keputusan di bidang birokrasi itu kadang-kadang prosesnya kepanjang amat. Karena itu waktu saya di pemerintahan, saya menggabungkan dua hal ini. Bagaimana hasil dicapai, tapi proses juga tetap jalan. Tapi cuma lebih singkat. Lebih singkat. Jadi itu sehingga kenapa mungkin banyak mengatakan apa itu namanya terobosan, kecepatan. Karena itu diharapkan bangsa ini. Tapi katanya Bapak terlalu cepat. Bukan terlalu cepat, bangsa sudah keluar lambat. Terlalu lama? Sudah keluar lambat. Coba bandingkan kita dengan Singapura, coba bandingkan dengan Malaysia, bandingkan dengan Thailand. Kita akan ketinggalan. Kalau kita masih lambat, kita akan jauh ketinggalannya. Kalau lebih cepat, lebih baik. Kita dulu sama dengan Malaysia, dulu kita sama dengan Korea, dulu kita sama dengan Singapura pada tahun 50-an. Tapi kan kita ketinggalannya. Maka kalau untuk mengejar itu kita harus lebih cepat dari mereka. Kan? Tapi apa benang merahnya sebenarnya Pak JK? Kalau tadi dikatakan proses tetap dijalankan dengan apa yang ada di birokrasi, tapi tetap mengutamakan hasil. Gitu. Apakah ini tidak menimbulkan gejolak sebenarnya di birokrasi yang akhirnya hasilnya harus seperti yang kita harapkan? Gitu, Pak JK? Tidak. Contohnya begini. Jangan untuk mencapai sesuatu, jangan terlalu banyak studinya, rapatnya. Saya bukan mengerti. Contohnya sekarang, mau naikkan BBM aja sudah makan tempo 2 tahun tidak naik. Padahal ingin naikkan. Karena rapat terus, kaji terus. Sehingga saya katakan kadang-kadang ini terlalu panjang pengajiannya. Kan? Karena kaji. Hanya padahal setiap hari kita membayar subsidi itu 0,5 triliun. Tapi setiap kali, artinya setiap kali kita ketinggalan mengambil keputusan, maka negara membayar subsidi yang tidak perlu. Itu 0,5 triliun. Karena itu kalau zaman dulu saya rapat 2-3 kali selama yakin. Karena itulah pemimpin dipilih untuk mengetahui masalah dan yakin melaksanakan itu dan bertanggung jawab untuk melaksanakan itu. Kalau ada yang salah ya kita tanggung jawab. Tapi jauh lebih baik ada keputusan daripada tidak ada keputusan. Kalau ada keputusan yang keliru, ya bisa diperbaiki. Tapi kalau tidak ada keputusan, apanya mau diperbaiki? Ya. Tapi analisis itu muncul berkembang ketika keputusan diambil. Sebenarnya yang juga diperhatikan oleh pemerintah adalah citra seseorang.
citra Pak JK, citra pemerintahan secara keseluruhan Pak JK? Pemimpin tidak bisa bekerja dengan citra. Pemimpin itu harus mengambil keputusan, baik yang populis, yang disukai orang, ataupun yang tidak disukai orang. Kalau pemimpin hanya mau mengambil keputusan yang disukai orang, ya akhirnya namanya koordinator, bukan pemimpin. Pemimpin harus mengambil tanggung jawab. Kadang-kadang ada keputusan yang memang pahit, harus diambil. Dan itu yang Pak JK lakukan? Ya kalau perlu saya lakukan. Ketika memerintah waktu itu? Iya, saya lakukan. Apakah itu? Banyak orang mengatakan, Pak jangan ngomong Pak soal kenaikan BBM zaman dulu, berbahaya. Saya dipilih orang untuk memimpin dan mengambil keputusan baik yang Anda suka, walaupun nanti tidak suka. Yang penting baik untuk negara. Ya. Tapi Pak JK tadi kita lihat prolog tadi, Desi juga kita lihat tadi. Yang menarik dari Pak JK perjalanan politiknya juga sebenarnya Pak JK. Pak JK pernah dipecat karena dituduh KKN begitu Pak. Itu bagaimana? Dari perjalanan politik itu sebenarnya apa yang Pak JK pelajari di politik Indonesia dan bagaimana terjun di politik Indonesia sebenarnya Pak JK? Saya kan sejak dulu anggota Golkar di Makassar. Kedua anggota MPR 3 kali. Ya, pada saat anggota MPR 3 kali 2009 itu kan ada kabinet baru waktu zamannya Gus Dur. Ya, waktu zaman Gus Dur lah saya dipilih menjadi Menteri Perdagangan. Tapi waktu itu zaman Gus Dur kan sistem kita ya kacau lah. Tiap 6 bulan menteri dipecat 2 orang. Jadi saya dapat bagian yang kedua dipecat setelah Pak Wiranto dan Hamzahas. Ya saya dipecat bagian yang dipecat yang berikutnya kan. Dengan alasan yang tidak KKN dan apalah. Tapi kemudian terbuktikan tidak ada. Ya saya tidak ingin lagi membahas itu karena sudah terjadi. Justru Pak Gus Dur yang kemudian sedikit ada masalah yang kita tahu semua lah. Sehingga DPR mengambil langkah-langkah semacam impeachment. Dari perjalanan itu apa yang harus sebenarnya Pak JK ambil ketika akhirnya Pak JK memutuskan untuk maju sebagai wapres gitu. Puncaknya kan begitu Pak. Kan setelah itu saya jadi Menko lagi. Waktu setelah berhenti jadi Menteri Perdagangan oleh kabinet baru kan Pak Ibu Mega. Ibu Mega kemudian mengangkat saja Menko Kesra kan. Nah, setelah Menko Kesra 3 tahun ya pemilu kami berpikir dengan Pak SBY ya perlu ada alternatif. Dan saya dengan SBY berpasangan untuk kemudian jadi beliau jadi presiden, saya wapres, dan kita memenangkan pemilu 2004 ya. Oh, tadi dibilang kan itu puncak karir politiknya, tapi mungkin belum gitu. Baik, kita masih akan bahas lagi, masih banyak sebetulnya yang perlu kita diskusikan dengan Pak JK. Kita mau cari tahu apa jalan keluar yang ditawarkan oleh seorang Yusuf Kala bagi bangsa ini. Tapi kita harus break dulu, dan pemirsa tetap pastikan Anda bersama kami dalam dialog.